Gak pernah sekecewa ini sih sama Wicked for Good, padahal Wicked itu film yang semua orang udah pada hype dari lama. Waktu Wicked pertama keluar, pemasarannya gila banget, sampai merch-nya nongol di mana-mana. Spot foto instagenik dibuat sampai mall-mall. Ingat spot bunga-bunga ala Wicked yang viral di Senayan? Semua serba event, dan orang berebut nonton kayak lagi nonton konser. Tapi sayangnya, Wicked 2 nunjukin kalau hype itu nggak otomatis sama dengan kualitas. Winsors ngerasain kualitasnya turun drastis, part kedua kelihatan lebih gelap, berat, dan ironisnya malah setengah matang. Padahal ini film yang ditunggu-tunggu setahun penuh. Jadi muncul pertanyaan, apa jeda cuma 1 tahun itu bikin eksekusi terburu-buru? Atau tim kreatif kebingungan mau ngarahin film ini untuk siapa? Anak-anak yang dulu dibikin terpesona warna-warni Wicked 1 atau penonton dewasa yang pengen versi yang lebih politik dan kompleks? Hasilnya, Wicked 1 yang ceria dan musikalnya nyatu banget kini digantikan nuansa gelap yang nanggung. Terlalu berat untuk yang bawa anak, tapi tetap mempertahankan ton anak supaya market massal tetap aman. Akibatnya, penonton awam yang belum nyentuh novel atau nonton Broadway bakal pusing banget ngerjain alurnya. Hai Sources, selamat datang di channel Click Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Last Movie Discussion. Segmen di mana kita selalu membahas hal-hal seputar berita film mulai dari review, bedah trailer, ataupun diskusi masalah di industri perfilman. Oke, jadi di segmen kali ini, Winsors mau bahas film Wicked for Good yang udah tayang dari 19 November lalu. Dan pada lama-lama lagi, ayo kita bahas. Buat yang belum tahu, Wicked ini aslinya diangkat dari novel Gregory Maguire tahun 95, Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, yang kemudian jadi musikal Broadway sukses karya Stephen Schwartz dan Winnie Hausman yang debut 2003. Jadi dasarnya bukan sekedar dongeng anak, tapi reinterpretasi politik dari dunia Wizard of Oz. Musical Broadway itu memang sibuk nunjukin sisi politik Oz, manipulasi opini, rezim, propaganda, dan gimana baik dan jahat itu dikonstruksi. Jadi garis besar ceritanya udah banyak fans tahu, Elphaba versus Glinda, konflik moral bahkan kritik ke otoritas yang nyamar jadi penyelamat. Masalahnya, dongeng Wizard of Oz yang kita kenal sebagai cerita anak-anak tiba-tiba jadi bahan kajian politik yang susah dilihat hitam putih. Dan itu keren di panggung atau novel, tapi tricky kalau dieksekusi ke film blockbuster untuk penonton luas. Wicked memang bolak-balik label baik dan jahat. Topeng moralitas itu dipakai untuk menutupi ambisi, propaganda, dan kebijakan otoriter. Di Wicked 1, ini masih dikemas dengan warna, musik, dan kegembiraan yang jadi pintu masuk. Di Wicked 2, unsur politik itu dimaksimalkan sampai gelap, tapi sayangnya filmnya nggak berani benar-benar jadi dewasa, soalnya masih ngejaga beberapa elemen ramah keluarga. Jadinya, alurnya terasa setengah berat dan setengah lucu, bikin penonton yang cuma pengen hiburan musikal jadi kebingungan, dan penonton yang pengen drama politik matang juga kecewa. Spoiler alert, dan ini penting buat kalian yang belum pernah nyentuh Broadway atau baca novelnya. Hati-hati karena Wicked for Good emang agak ngawur soal alur kalau ditonton langsung tanpa konteks. Di film kedua banyak adegan yang ngandelin kalian harus ingat ini dari part sebelumnya, atau kalian harus tahu lore Broadway. Padahal penonton baru gak semua ngerti backstory politik Emerald City, motif Madame Horrible, atau motif perubahan karakter Boq atau Fiyero. Di Broadway, nuansa itu dibangun bertahap lewat lagu dan dialog panjang. Di layar lebar, runtime dan target pasar memaksa potongan-potongan itu jadi crash atau terlalu cepat. Hasilnya, penonton sering ngerasa loncat-loncat atau emosinya gak mengena. Lalu, soal detail kecil yang nunjukin betapa filmnya dibikin aman buat semua umur, elemen-elemen ramah anak yang seharusnya dikorbankan demi kedalaman malah dipertahankan. Padahal Wicked 2 seharusnya jadi gelap, berat, dan berani. Kostum, make up, dan produksi tetap mewah. Kredit detail wardrobe dan make up yang dibahas media. Tapi hati cerita terbelah antara menjaga franchise rame dan menyelesaikan arch politik yang berat. Jadi intinya fans lama mungkin masih terhibur, tapi bagi banyak orang, Wicked for Good gagal jadi klimaks yang pantas untuk dua film yang sempat membangun ekspektasi besar. Dari awal, Wicked itu adaptasi dari novel Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West tahun 1995, karya Gregory Maguire. Sendiri reinterpretasi gelap dan dunia klasik The Wonderful Wizard of Oz karya L. Frank Baum tahun 1900. Lalu novel ini diubah jadi musikal Broadway sejak 2003 oleh komposer Stephen Schwartz dan penulis naskah Winnie Hausman. Musikal ini membuka perspektif baru, kisah Elphaba, Glinda, konflik politik, diskriminasi terhadap animals, dan isu moralitas di balik dunia Oz. Jauh dari cerita anak-anak penuh warna. Yang bikin Winsors tambah gregetan adalah gimana film ini mencoba tetap setia sama timeline Wizard of Oz yang asli, terutama soal Dorothy, tapi akhirnya malah kebentur sana-sini. Padahal ini jelas banget menunjukin kalau Wicked ini bukan cerita alternatif, melainkan cerita yang berjalan paralel sama dongeng Oz yang kita kenal.
Dorothy memang sengaja tidak ditunjukkan muka dan wajahnya, cuma ditampilkan sebagai bayangan kecil bersepatu perak, kayak cameo rahasia. Tujuannya biar film ini tetap menghormati Wizard of Oz 1939 yang jadi blueprint pop culture. Tapi sayangnya keputusan itu malah bikin ceritanya kayak kejebak di dua dunia. Mau fokus ke Elphaba sebagai tokoh utama, tapi tetap harus ikutin alur Dorothy dari kejauhan, akibatnya banyak adegan yang jadinya terasa setengah matang dan bikin bingung. Di versi Wizard of Oz klasik, Dorothy itu literally pahlawan tidak sengaja yang jatuh dari langit dan membunuh Wicked Witch of the East karena kecelakaan rumahnya. Dia polos, dia nurut sama Glinda, dia cuma mau pulang, dan dia akhirnya menang karena kebaikan hatinya. Tapi di Wicked, Dorothy bukan protagonis, melainkan alat politik yang dipakai Emerald City untuk memunculkan Elphaba. Keseluruhan POV-nya dibalik, Dorothy adalah simbol propaganda, bukan pahlawan. Kalau di Wizard of Oz, dia adalah pusat cerita. Di Wicked, dia justru latar belakang yang dipakai buat nuduh Elphaba. Sepatu yang dia pakai juga punya makna jauh lebih gelap di Wicked. Bukan sekedar magic shoes yang bisa nganterin pulang, tapi simbol warisan cederanya Nysa Rose. Sepatu yang dulu perak di novel asli Frank L. Baum dipindah jadi warna ruby merah di film 1939 karena teknologi Technicolor waktu itu harus nunjukin warna cerah biar cantik di kamera. Wicked memilih kembali ke sepatu perak untuk menghormati novel, bukan film. Tapi plot ini bikin bingung penonton awam yang cuma taunya sepatu Dorothy warnanya merah, bukan silver. Masalah makin kerasa pas Dorothy mulai jalan bareng Tin Man, Scarecrow, dan Cowardly Lion. Di versi Wizard of Oz, mereka itu sahabat Dorothy yang menjalani perjalanan penuh perjalanan moral. Tapi di Wicked, mereka muncul lewat potongan adegan super singkat kayak bayangan yang lewat. A glimpse of three figures walking. Hanya itu. Tidak dijelaskan gimana mereka bisa sampai di sana. Tidak dijelaskan dinamika mereka, tidak dijelaskan timeline perjalanan mereka. Mereka cuma muncul sebagai Easter egg. Dan mungkin niatnya bagus, menjaga supaya fokus tetap di Elphaba. Tapi kenyataannya hal itu malah bikin alurnya kayak tahu, tapi nggak mau bilang. Kayak kita dikasih puzzle tapi setengah bagiannya disembunyiin. Sutradara Wicked 2 sebenarnya berusaha keras banget menjaga garis cerita supaya tetap sinkron sama Wizard of Oz tahun 39. Terutama soal urutan kejadian, Dorothy datang, rumahnya jatuh, Nysa Rose mati, sepatu pindah ke Dorothy, Glinda manipulasi opini, Dorothy memulai perjalanan, dan Elphaba makin tersudut. Semua urutan itu dijaga, tapi karena film Wicked harus tetap cerita tentang Elphaba, bukan Dorothy, jadi perspektif Dorothy sengaja dibikin blur, misterius, dan selalu off-screen. Hasilnya, semua penonton yang ngerti lore Oz akan sadar kalau timeline dijaga, tapi penonton awam cuma bingung karena banyak hal berasa muncul tiba-tiba, dan kayak ada potongan yang hilang. Dorothy penting, tapi film gak mau ngasih ruang buatnya. Jadinya kayak karakter yang dipaksa ada tapi gak boleh bicara. Apalagi di TikTok, banyak yang bikin meme pas Dorothy kejebak di basement. Elphaba sama Glinda malah sibuk nyanyi-nyanyi di atas. Dan kemudian kita bicara tentang plot hole-nya. Mulai dari bagaimana Glinda tiba-tiba bisa memegang kendali penuh Emerald City, padahal seluruh propaganda sebelumnya dibangun oleh Moribel. Gimana Fiyero tiba-tiba muncul sebagai Scarecrow, padahal Scarecrow yang jalan sama Dorothy bukan Fiyero. Gimana Lion yang diselamatkan Elphaba bisa balik menyebar ketakutan sampai kenapa perjalanan Dorothy yang cuma 20 detik. Tapi tiba-tiba timeline besar dunia Oz berubah drastis. Wicked 2 pengen menghargai cerita Oz asli, tapi juga pengen mempertahankan drama emosional versi Wicked Broadway. Dan itu dua struktur cerita yang beda banget. Akhirnya film ini terjebak di tengah, terlalu takut ngilangin Dorothy, tapi juga terlalu takut menaruh Dorothy sebagai karakter yang penting. Romansa Elphaba dan Fiyero itu sebenarnya punya potensi besar. Di novel dan di panggung Broadway, hubungan mereka kompleks, pelan-pelan berkembang, dan dibangun dari benturan moral, bukan sekedar tiba-tiba jatuh cinta. Tapi di Wicked versi film, semuanya terasa kayak dipaksa dalam momen yang salah. Dari Wicked 1 aja, Minchos udah merasa ganjil. Fiyero baru aja digambarkan sebagai cowok flamboyan yang gendit ke Glinda. Tiba-tiba diputar arah jadi jatuh cinta sama Elphaba tanpa transisi emosional yang kuat. Ini bener-bener kerasa kayak switch, bukan evolusi. Bisa jadi karena chemistry Jonathan Bailey dan Cynthia Erivo tidak ditulis dengan pacing yang baik, atau memang karena gaya akting mereka nggak nyambung secara visual di kamera. Dampaknya, hubungan yang seharusnya rumit dan bertahap malah kelihatan kayak Fiyero playboy tiba-tiba pindah hati, dan itu ganggu banget. Padahal di Broadway, Fiyero tidak dirancang sebagai playboy inkonsisten. Dia itu karakter yang sebenarnya muak dengan politik Emerald City, muak dipaksa jadi pangeran populer, dan muak dipasangkan dengan Glinda karena tuntutan status. Hubungannya dengan Elphaba tumbuh dari kejujuran. Elphaba adalah satu-satunya yang melihat Fiyero sebagai manusia, bukan poster boy. Novel malah lebih gelap, Fiyero tertarik dengan intelektual, bukan visual, dan hubungan mereka pelan-pelan membesar. Film malah bikin versi dramatis ala Hollywood, berasa tiba-tiba,
tidak rapi, dan jadi melodrama dangkal. Di Wicked 2, romansa ini makin cringe karena pemilihan momennya benar-benar salah. Ketika Nessa Rose baru aja mati ketiban rumah Dorothy, adegan yang secara emosi seharusnya jadi momen kehancuran Elphaba, film malah meletakkan adegan romantis dewasa antara Fiyero dan Elphaba. Ini bukan cuma tone deaf, tapi nggak peka secara naratif. Di Broadway, momen cinta itu hadir sebagai bentuk pelarian dari tekanan politik dan rasa kesendirian, bukan dibandingkan dengan tragedi keluarga. Di novel pun lebih gelap, lebih pahit, dan lebih masuk akal secara emosional. Makanya banyak fans merasa versi film justru jatuhin kualitas hubungan mereka, bukan memperdalamnya. Lalu kita masuk ke plot hole terbesar, transformasi Fiyero jadi Scarecrow. Ini bikin penonton awam bingung banget, karena film hampir gak menjelaskan apa-apa. Padahal sebenarnya, dalam world building Wicked, Fiyero disiksa penduduk Oz karena dianggap membantu Elphaba. Elphaba menggunakan sihir untuk menyelamatkan Fiyero dengan mengubah tubuhnya jadi Scarecrow. Makhluk tak bisa mati dan tak bisa merasakan sakit. Harusnya itu adegan emosional dan tragis, tapi di film, transisinya kayak teleport. Fiyero hilang, dikira mati, Elphaba sedih, lalu boom, muncul lagi di ending sebagai Scarecrow tanpa jelas prosesnya. Yang bikin makin nyangkut adalah rencana mereka memasukkan kematian Elphaba. Penonton awam pasti bingung, loh, kok Elphaba hidup lagi? Atau ini kemana Fiyero selama ini? Padahal rencananya adalah Elphaba dan Fiyero pura-pura mati biar seluruh Oz berhenti memburu mereka. Mereka kabur ke dunia kosong. Di novel disebut The Unnamed God's Domain atau bentuk limbo misterius yang bukan Oz dan bukan Earth. Tempat mereka memulai hidup baru setelah semuanya hancur. Versi film cuma kasih hints doang, tapi nggak menjelaskan apa itu dunia kosong, kenapa bisa masuk ke sana, atau bagaimana Fiyero bisa bertemu Elphaba lagi setelah bentuknya berubah. Dan satu hal yang bikin bingung, Scarecrow yang ikut Dorothy itu beda orang dari Scarecrow versi Fiyero. Di Broadway, dua versi ini tumpuk jadi satu, nabrak, tapi fans Broadway bisa menerima karena itu interpretasi artistik. Film Wicked seharusnya membenahi konflik timeline itu, tapi malah bikin makin gak jelas, karena film memperlihatkan Scarecrow Dorothy yang datang duluan, tapi di akhir film, tiba-tiba Fiyero muncul sebagai Scarecrow juga, tanpa menjelaskan koneksi atau perbedaannya. Padahal harusnya di film dijelasin bahwa Scarecrow Dorothy adalah karakter dari timeline asli Wizard of Oz, sedangkan Scarecrow Fiyero adalah makhluk asli sihir Elphaba, bukan pendamping Dorothy. Sayangnya, film gak jelasin sama sekali dari adegan Fiyero kirim surat ke Elphaba, disiksa, Elphaba ngecast mantra sampai tiba-tiba muncul di ending sudah dalam bentuk Scarecrow. Rasanya kayak kita kehilangan 3 bab cerita penuh. Penonton yang ngerti Broadway masih bisa mengikuti, tapi penonton baru, habis sudah. Yang tampak hanyalah rangkaian adegan yang meloncat tanpa jembatan. Dan itu sources, mungkin salah satu alasan terbesar kenapa Wicked for Good rasa kurang kuat, kurang bulat, dan kurang nendang emosinya. Filmnya besar secara skala, visualnya mewah, tapi kalau alur dan world buildingnya gantung, penonton cuma bisa keluar bioskop dengan perasaan, loh, itu tadi maksudnya apa? Wicked 2 pengen jadi jembatan antara Oz klasik dan Wicked modern, tapi jabatannya retak-retak, dan sayangnya kita semua bisa lihat. Meskipun banyak kekesalan yang Binsos rasain dari Wicked for Good, ada satu hal yang benar-benar Binsos akui. Film ini berani banget nunjukin politik yang kotor, manipulatif, dan penuh rekayasa. Walaupun penyampaiannya nggak akan pernah bisa ditangkap anak-anak atau penonton yang cuma pengen nonton musikal warna-warni. Dan momen yang paling kena itu ya waktu Elphaba bilang ke Glinda bahwa harus ada yang jahat supaya Glinda bisa dianggap baik. Kalimat itu kecil tapi nilai filosofinya dalam banget. Itu nunjukin konsep klasik dalam filsafat politik. Pemerintahan atau kekuasaan butuh musuh karena musuh adalah cara paling mudah buat menciptakan rasa bersatu, rasa aman palsu, dan legitimasi moral buat pemimpin. Dalam politik, ini disebut sebagai manufacturing an enemy, menciptakan sosok jahat supaya orang bisa percaya bahwa sosok lain adalah pahlawan. Dengan kata lain, kebaikan itu bukan muncul dari moralitas asli, tapi dikontraskan lewat pembangunan citra si jahat, dan itulah yang Wicked ceritain lewat Elphaba dan Glinda. Elphaba jadi musuh bersama karena publik butuh figur jahat untuk dipersatukan. Glinda jadi yang baik bukan karena dia jahat, tapi karena sistem butuh wajah yang bisa dipoles. Elphaba bilang ke Glinda bahwa dia harus jadi penyihir jahat supaya Glinda bisa berdiri sebagai sosok baik di mata Oz. Karena tanpa penjahat, masyarakat gak akan punya alasan untuk menguji pemimpinnya. Ini realitas politik banget. Kebaikan yang terlihat itu sering hasil rekayasa, bukan hasil kebetulan. Adegan itu menggambarkan teori propaganda dan konsep scapegoating, ketika suatu kelompok atau tokoh dikorbankan demi stabilitas penguasa. Dan Binsos suka banget gimana Wicked berani ngangkat itu dalam dunia dongeng anak-anak yang biasanya punya moralitas hitam putih. Wicked punya nunjukin kebenaran pahit di balik kekuasaan. Tanpa antagonis, tidak ada protagonis. Tanpa jahat, tidak ada baik.
Tapi buat yang paham, dialog Elphaba dan Glinda itu justru jadi inti tragedi Wicked. Kebaikan Glinda baru bisa jadi hidup kalau Elphaba yang aslinya baik dijadikan korban politik. Mean Streets kasih skor 6/10, bukan film yang buruk secara total, tapi juga jauh dari memuaskan. Yang bikin nilai ini turun sebenarnya karena Wicked for Good terasa kehilangan keseimbangan antara ambisi visual dan kedalaman narasi. Secara teknis, film ini masih megah, kostum, set, musik, dan aura fantasinya tetap punya daya tarik sendiri. Tapi Mean Streets merasa filmnya gagal menjaga ritme emosional. Banyak adegan yang harus jadi penutup klimaks malah berakhir hambar karena transisi cerita yang terlalu cepat. Beberapa karakter kehilangan perkembangan yang layak, dan tensi politiknya nggak pernah benar-benar mencapai puncak yang solid. Selain itu, secara storytelling, filmnya terlihat terlalu berhati-hati untuk memuaskan semua segmen penonton, sehingga kehilangan keberaniannya sendiri. Keputusan-keputusan kreatif yang seharusnya dramatis jadi terasa setengah-setengah, membuat penonton susah tenggelam dalam emosinya. Wicked 2 masih nikmat ditonton dari sisi teknis, tapi dari sisi rasa, kedalaman, dan momentum, film ini kerasa kayak peluang emas yang gak berhasil digenggam sepenuhnya. Nah, itu dia unek-unek Mean Streets soal Wicked for Good. Film yang sebenarnya punya potensi jadi penutup megah, tapi malah berakhir gantung di banyak sisi. Tapi tentu saja tiap orang punya pengalaman nonton yang beda-beda. Makanya Mean Streets pengen tahu, menurut source sendiri gimana? Kalian merasa film ini layak jadi kelanjutan dari part pertama, atau justru kerasa turun levelnya? Apakah kalian enjoy sama visualnya, atau fokus ke alurnya yang bikin bingung? Yuk curhat dan debat sehat di kolom komentar. Mean Streets pengen baca semua opini kalian. Jangan lupa subscribe channel Klik Search untuk menikmati konten-konten kami kayak yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!